Baik, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan fondasi sumuran atau istilah lainnya fondasi Cyclops melalui media market. Tentu sebelum kita masuk pada segmen-segmen videonya, maka terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Kami ini merupakan mahasiswa teknik sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nias. Nama saya sendiri Kevin Bekat Mendelva dengan NIM 24230430. Nama saya Putra Jaya Lauli, NIM 2423043032. Kami dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah Teknik Fondasi, Insinyur Bima Wijaya Lahia ST, MN, IPU. Penasaran dengan videonya? Simak video selanjutnya. Baik, pertama-tama dulu kita harus mengenal apa itu pondasi sumuran. Di sini kami akan menjelaskan secara garis besar atau secara sederhana saja apa itu pondasi sumuran. Pondasi sumuran ini berbentuk silinder dan biasanya juga disebut sebagai pondasi Cyclops karena dia berbentuk sumuran. Bisa kita melihat pada gambar dan kemudian pondasi ini akan dilubangi dan diisi dengan beton bertulang dan kemudian diisi dengan batu belah. Gunanya adalah untuk menopang bangunan yang ada di atasnya. Salah satunya yang bisa kita lihat di gambar, mana fondasi sumuran ini menopang daripada jembatan, yang dimana di atasnya diletakkan abutmen daripada jembatan. Nah, kita akan mengenal bentuk dan dimensi umum daripada fondasi sumuran. Diameternya biasanya kurang lebih 0,8 sampai 3 meter untuk diameternya. Kemudian kedalamannya kurang lebih 3 sampai 10 meter dan bentuk umumnya yang pertama adalah silinder paling umum dan sering untuk digunakan, lalu persegi. Tentu dalam pembuatan maket fondasi sumuran yang sini dimana ukurannya itu adalah diameternya 1,5 meter dan kedalamannya 5 meter, dimana skala yang kami gunakan untuk pembuatan maket fondasinya nanti adalah 1:25. Lalu alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan maket fondasi sumuran ini itu bahannya yang pertama adalah kawat galvanis ukuran besar dan kecil, di mana kawat galvanis ini nanti digunakan sebagai tulangan, untuk ukuran besar sebagai tulangan utama dan ukuran kecil sebagai begelnya. Lalu yang kedua adalah kawat pengikat untuk mengikat daripada tulangan. Yang ketiga adalah semen, pasir dan kerikil untuk campuran beton. Lalu triplex sebagai backcasting, lalu pipa besar dan kecil sebagai backcasting atau casing. Jadi mungkin itu bahannya, lalu nanti ditambah dengan alat termasuk tang dan juga mungkin beberapa alat pendukung lain. Baik, pada video selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses pembuatan maket fondasi sumuran, di mana di sini kami sedang melakukan pemotongan tulangan, baik tulangan utama maupun begel. Berikutnya ini kami sedang melakukan pencocokan dan menyusun cincin di tulang utama, lalu melakukan pencocokan di dalam casing dengan menggunakan pipa besar. Ini adalah proses merakit. Kemudian kami memasukkan tulangan di dalam casing dan ini adalah tahap mengadukan beton, cor beton yang akan kami masukkan di dalam lubang fondasi sumuran, dan di sini dilakukan pemadatan secara berkala supaya cor betonnya tetap terisi dan penuh untuk ada celah dari dasar sampai ke atas. Ini adalah proses pembuatan file cap. Ini adalah pemotongan dan perakitan file capnya. Nah, ini adalah file cap yang sudah jadi. Kemudian kami melakukan pembuatan pemasangan backcasting untuk mengecor file cap yang sudah kami buat tadi. Nah, ini adalah proses pengecoran file cap dan juga pengecoran fondasi sumuran. Ini adalah prosesnya. Tentu hal yang perlu diperhatikan adalah supaya corannya tetap memadat ya, dari bawah sampai ke tengah dan di atasnya, sehingga corannya tidak ada yang kosong. Dan ini adalah hasil akhir daripada maket fondasi sumuran yang telah kami buat. Kurang lebih inilah hasil akhirnya. Mungkin demikian tutorial atau cara pembuatan fondasi sumuran melalui media market yang bisa kami persembahkan kepada penonton.